Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani penggema dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita hari selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Tuan Stella Kinsing. Selamat mendengarkan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari keluarga Kopi Rohani yang dikasihi Kristus, alam selalu mengajar kita tentang banyak hal. Begitu juga dengan ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk, dan bukannya semakin tidak berisi, semakin menonjolkan diri. Begitu juga Yesus. Sekalipun berada dalam keadaan yang paling hina, Kristus tetap memperlihatkan martabat kemuliaannya. Dan ketika diliputi dengan segala kehormatan, Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Ketika perbuatan-perbuatan besar yang dia lakukan memberinya kesempatan untuk menonjolkan diri, Yesus justru mengosongkan dirinya atau membuat dirinya tidak berarti apa-apa. Kristus memilih untuk menghindar dari konfrontasi secara langsung dengan orang-orang Farisi dan meneruskan pelayanannya secara sederhana. Bagi Yesus, pelayanan kasih tidak perlu dipamerkan, tidak perlu ditonjolkan atau ditunjuk-tunjukkan untuk memperlihatkan kekuatan, tetapi perlahan-lahan tersembunyi, tetapi membawa arti bagi orang lain. Yesus melukiskan kelemah lembutannya dalam memperjuangkan pelayanan kasihnya. Orang-orang Farisi tidak senang dengan perilaku Yesus ini. Mereka mahu menyingkirkan Yesus dari kehidupan karena menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara-saudari keluarga Kopi Rohani yang dikasihi Kristus, Yesus memberi teladan hidup sebagai hamba yang sejati. Yesus melaksanakan perutusannya dalam kelembutan. Pelayanannya tertuju kepada semua orang berkat karya Roh yang mendorong hatinya. Yesus tidak membantah, Yesus tidak berteriak. Hidup dan karya Yesus menarik ramai orang untuk datang kepadanya. Mereka yang datang kepada Yesus memiliki motivasi yang berbeza. Ada yang ingin mendengar ajarannya,
Ada yang ingin mendapatkan kesembuhan, tetapi ada pula yang memiliki motif jahat untuk membunuh dia. Yesus tahu motivasi orang-orang yang datang kepadanya. Karena itu, dia dengan keras melarang agar orang tidak bercerita tentang siapa dia. Meskipun banyak ancaman yang dihadapi Yesus, ia tetap memilih melayani dalam diam. Dan dalam diam, Yesus tetap mewartakan kerajaan Allah. Dalam diam, Yesus menyembuhkan orang sakit. Dalam diam, Yesus berbuat baik dan mengerahkan seluruh energi positif untuk menghadirkan kebaikan dan keselamatan bagi semua orang. Marilah kita belajar dari Yesus yang fokus dan dalam diam melakukan kebajikan bagi semua orang dengan penuh kerendahan hati dan kesederhanaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Puan Stella atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.